Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya berada di titik paling angker sekecamatan Tenara, tepatnya di Pepetan Tersaba ya. Tepat di belakang saya, ini di sebelah kanan maksudnya ya. Ini ada sungai yang tidak terpakai. Ini hanya ada air ketika musim hujan deras. Konon katanya mitosnya di sini Bung Karno menitipkan harta, menyimpan hartanya yang katanya ribuan ton emas. Tepat di sebelah kanan saya kuburan pemakaman warga setempat ya, bisa dilihat saudara-saudara. Baik, alhamdulillah sebelum tadi acara dimulai saya menyempatkan diri untuk berziarah, shodaqah Fatihah dan kulhu dan lain sebagainya. Saya akan membahas hal yang paling lebih penting di sini ialah yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya Banten di sini, bahwasanya ada orang mati merasuki tubuh manusia. Benarkah demikian? Saya akan ilustrasikan saja ya kejadian ini. Misalnya Pak Jainuddin mati. Ini maaf yang namanya sama dengan Jainuddin, beribu maaf, ini hanya Jainuddin fiksi ya. Misalnya Pak Jainuddin wafat, lalu merasuki tubuh ke Ngaciro misalnya. Yang heran menurut masyarakat setempat, kok bisa Ngaciro ini ketika kesurupan Jainuddin bisa nyebut ibunya Jainuddin bahwa ibu. Akhirnya ini dijadikan dalil bukti bahwa ya benar yang merasuki tubuh Ngaciro adalah Jainuddin. Saya akan berikan bantahan yang lebih logis daripada ini, hampir mirip secara teori. Jadi ketika Ngaciro kesurupan Jainuddin, misal, jangan tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Jainuddin tentang yang berkaitannya di seputar kampungnya, jangan. Karena otomatis jin ketika mengendalikan Ngaciro di pikirannya, jin tahu bahwa itu ibunya Jainuddin. Makanya jin menyuruh, memberikan perintah kepada Ngaciro untuk menyebut ibu kepada ibunya Jainuddin. Nah, maka cara mengetahuinya, tanyakan hal-hal yang berkaitan ataupun dengan Pak Jainuddin di luar kampung. Misal di tempat kerjanya tanyakan. Kalau jadi begini nih, kalau kamu bener Jainuddin, coba sebutkan teman-teman akrab kamu di tempat kerja kamu. Nah, tanyakan hal-hal di luar kampung. Misalnya kalau Jainuddin ini kerja di Jakarta, jadi pemborong, tanyakan hal-hal yang berkait di Jakarta. Nanti reaksinya akan begini nih, orang kesurupan nih. Dia tidak akan bisa menjawab. Karena jinnya nggak punya pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitannya dengan Pak Jainuddin yang ada di Jakarta. Jin bingung, wong jin setempat sininya, masa tanya di Jakarta, dia mesti keluar dulu, nyari informasi dulu, dan ini butuh berapa menit. Itu saja sebenarnya bantahannya, logis sederhana. Dan soal kenapa kita harus tidak percaya tentang jin merasuk ke tubuh manusia sudah dibahas dengan argumen-argumen di video-video saya sebelumnya. Maka saya dalam kesempatan kali ini langsung ke titik persoalan saja ya. Berapa waktu lalu ada sebuah channel YouTube yang memberikan adegan bahwasanya ada orang mati, seorang anak santri terpleset di air. Dan dalam acara itu ada sebuah rekaan adegan yang memasukkan roh. Lalu katanya di situ menurut mediator katanya orang yang kemarin mati, bahkan katanya ada ekspresi dingin katanya. Ini kan memberikan tontonan seolah-olah roh orang mati nih. Sementara ini keluar daripada syariat dan ajaran Islam. Kepercayaan ini jelas sesat, menyesatkan. Makanya saudara-saudara bisa simak videonya, itu sangat bikin ketawa ya kalau menurut saya ya. Ini mudah sekali terbaca permainan jin yang mempengaruhi alam bawah sadar mediator. Sangat mudah terbaca bagi yang paham tentang dunia hipnotis. Sebenarnya saudara, 99% orang kesurupan sama orang yang dihipnotis ini hampir 100% cocok, 90% maksudnya ya. Yang 1% itu hanya anggapan masyarakat, mitos, tahayul bahwa orang mati nyurupi ataupun merasuki tubuh manusia. Ini sangat menyimpang dan sangat menyesatkan akidah umat Islam. Mengapa? Karena ini nanti berkaitannya dengan soal mungkar nakir, soal siksa kubur. Masa iya ada orang mati di sungai, lalu kemudian katanya rohnya ditahan. Ini memang tidak secara langsung dari tim, tapi ketika adegan itu memang seperti itu ditontonkannya, sehingga memberi kesan kepada orang kampung bahwa ini rohnya orang mati. Nah, kalau rohnya orang mati ditahan jin di situ, di kali tersebut, lalu bagaimana dengan soal mungkar nakir nanti?
Lalu bagaimana dengan doktil kubur? Bagaimana dengan siksa kubur? Ingat saudara, ini menyangkut akidah. Memang sepintas soal jin ini sah-sah saja kan, bukan urusan akidah. Tapi kalau kepercayaan ini dibudidayakan, dipertahankan, maka akan banyak kesesatan-kesesatan yang lahir dari pemahaman bahwasanya orang mati merasuki ke tubuh manusia. Kedua, saya akan membahas tentang video saya yang kemarin menantang jin seprovinsi Banten, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Yang ingin saya jelaskan di sini, apakah untuk menantang jin saya dibutuhkan puluhan hijab? Tidak, saudara muslim. Apakah untuk bisa menantang jin harus dibutuhkan mondok berpuluh-puluh tahun? Tidak juga, saudara-saudara muslim. Yang dibutuhkan untuk menantang jin dan yang dibutuhkan untuk tidak diganggu jin hanya cuma satu, pemikiran yang kuat. Dan pemikiran yang kuat ini lahir dari akidah yang kuat, lahir dan tumbuh dan dibentuk dari akidah yang kokoh. Maka ya, benahi dulu akidah kita lah. Namun bagi yang belum memahami dalil akli nakli ketauhidan, Anda cukup mempelajari, merenungi pemikiran Anda sendiri. Ingat saudara-saudara muslim yang sering kesurupan di wilayah Anda dimanapun Anda berada, biasanya orangnya itu-itu aja. Karena sebenarnya orang yang hanya percaya pada dunia mitos itu. Dalam arti begini, siapapun Anda, latar belakangnya apapun Anda, faham agama ataupun tidak, jika Anda tidak mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap mistis, mitos, jin, maka jin tidak bisa merusak Anda, jin tidak bisa mengganggu Anda, karena jin tidak punya akses kepada diri Anda. Dan akses jin kepada diri manusia ialah pikiran. Saya kasih contoh saja beginilah yang mudah ya, yang lebih sederhana. Kalau kita misalnya di titik angker seperti ini, bagi seorang penakut, ini pikirannya akan kepada titik, di sini ada khodam, di sini ada jin, di sini ada hantu. Maka otomatis pikiran kita mendorong kepekaan. Sel-sel tubuh kita sampai ke bulu kodok juga sampai bereaksi ini. Padahal ini lahir dan terbentuk dari sebuah pikiran, dari sebuah anggapan bahwa di sini ada jin, ada genderuwo. Jika di sini lokasinya misalnya malam keberadaannya, lalu ada misalnya karung. Nah, Anda bagi Anda yang penakut melihat sosok karung, ini akan menjadi gemetaran nih. Lalu pulanglah dan bercerita bahwa melihat pocong. Wah, itu kan yang melihat karung penakut sendiri aja. Kan memang pocong benar ada, kuntilanak benar ada. Benar, saudara. Itu pun ketika pocong dan genderuwo menampakkan kepada diri Anda, itu karena pikiran Andanya menerima, memberi jalan agar mereka bisa menampakkan diri kepada Anda. Jadi persoalannya bukan jin sakti atau tidak sakti. Diri Anda, pemikiran Anda kuatkan, penuhi dengan kajian agama. Justru kalau jin ketika lahir di alam manusia, lo ente tonjok dia kesakitan. Ini mirip, ini sudah dibahas di video sebelumnya. Jin ketika muncul di alam manusia akan lemah. Jadi menjawab sebuah pertanyaan kemarin, mengapa misalnya Sep antum bisa berani nantang jin, itu karena saya tidak memberikan akses kepada jin, yaitu aksesnya pikiran. Tidak, saya tidak percaya jin mempunyai kemampuan di luar kemampuan Allah. Intinya ginilah, jin tidak bisa sewenang-wenang ya mau nonjok orang ya, tidak bisa. Ada prosedur dan tahapan. Nah, tahapan-tahapan prosedur itu saya nggak mau kasih jalan. Singkatnya, interaksi mereka dengan alam jin hanya pada orang yang mempercayai. Ya, bukan saya menolak dan menafikan keberadaan jin. Betul, jin itu ada. Cuma jin itu sudah beda dimensi, beda lebah. Betul, memang jin itu bisa dapat dilihat. Dan tengok saudara, orang yang bisa melihat jin ini umumnya dari kalangan praktisi supranatural. Artinya melalui tahap dan lain sebagainya, sudah dibahas di video saya sebelumnya. Lalu bagaimana dengan anak indigo yang tidak ritual ini itu bisa melihat jin? Kalau bicara indigo ini saya lebih ngeri nih ya. Dikhawatirkan termasuk dalam ayat Al-Qur'an, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Allah mempersilahkan jin dan setan untuk musyarakah dengan manusia. Makanya dalam Islam kan dianjurkan ketika berhubungan seks tuh saudara, tolonglah jangan terlalu buru-buru, pelan lah. Kan dianjurkan oleh Nabi,
bermaca doa dulu, Allahumma jannibna wa jannibi syaitona kama razaqtana. Ketika Anda membaca doa ini, setan dan jin tidak akan ikut menyetubuhi istri Anda. Ini hadisnya banyak tentang sahabat. Ada salah seorang sahabat makan tidak baca bismillah. Ketika di bagian akhir dia ingat baca bismillah, lalu baca bismillah. Nabi melihat penampakan setan memuntahkan yang dimakan. Artinya apa? Ketika orang memakan tanpa bismillah ini, ternyata setan ikut makan. Lalu ketika baca bismillah, setan memuntahkannya. Yang ingin saya sampaikan di sini ialah fahamilah setiap fenomena itu dengan nuansa dan kajian Islam. Jangan seperti ini, saudara. Ketika ada sebuah fenomena, langsung dikaitkannya dengan jin. Jangan. Jika perbuatan itu, jika fenomena itu hal yang bersifat zahiriyah, artinya tentang fisika, maka cari jawabannya tentang penjelasannya, ilmiahnya. Jangan sampai hal-hal ya fenomena ini langsung dikaitkan dengan jin. Barusan tadi saya mempraktekkan, aduh, kok lupa bawa cincinnya ya. Ada sebuah cincin, saudara, yang diikat lepas dengan sendirinya. Dulu ini ketika maraknya cincin-cincin ya musim batu, ini dikait-kaitkan dengan khodam. Insya Allah jika saudara penasaran, saya akan buktikan di depan mata saudara. Dan yang mengikat cincin tersebut saudara, bukan saya. Nanti saudara lihat sendiri. Ini fenomena fisika kan, maka cari jawabannya, jangan fisika. Jangan larinya ke jin, mentang-mentang ada suatu keajaiban, ada fenomena, langsung dikit-dikit jin. Makanya dalam video sebelumnya itu saya sampaikan tantangan saya kepada jin, dan ini masih berlaku ya. Hanya sekedar untuk menyampaikan, membuktikan kepada masyarakat, kepada umat Islam bahwa jin tidak sekuat, tidak sehebat apa yang dalam pikiran manusia. Jin itu memang sakti jika di alamnya. Makanya ada salah satu channel YouTube, saya suka sekali dengan beliau ya, yang menantang tukang santet. Lalu ketika dia di alas pura, dia mengalami muntah. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Karena memang beliau ini, Ustadz ini memasuki ke alam jin. Jadi jangan heran. Makanya kenapa kemarin saya nantang di pusat jin, sampai sini pun masih ini tempat jin. Ya karena sebenarnya bagi saya yang paham ya ini lucu. Loh, masyarakat kok nanggepi amat saya nantang jin. Sebenarnya Anda dan siapapun itu bisa menantang jin. Yang penting Anda tidak percaya bahwa jin itu bisa menyakiti saya. Penuhi otak Anda dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang benar. Namun memang tidak mudah membentuk kepercayaan yang lurus ini. Memang harus lahir dari akidah yang kuat. Maka jangan jauh daripada ulama, daripada tokoh agama. Karena mereka lah yang memegangi, yang memahami konsep agama yang benar. Bukan dari para praktisi supranatural. Dalam kesempatan ini pun masih sama. Artinya saya masih menantang jin. Bahkan untuk kali ini saya tambahin lagi, jika memang benar roh orang mati bisa merasuki, bisa mendatangi, saya tunggu 1000 roh orang mati yang gentayangan, saya tunggu semualah. Nah, tentu karena roh orang mati ini tidak bisa berdialog secara nyata, ya wis monggo datangi saya dalam keadaan tidur lah, monggo lah. Saudara muslim yang dirahmati Allah, ini bukan persoalan kesombongan, ini persoalan teori yang saya buktikan. Dan teorinya itu tadi, jin tidak punya akses kalau manusia tidak mempercayai. Sekali lagi saya ulang-ulang di sini, akses jin kepada manusia ialah pikiran. Nah, saya kira ini bisa dipahami dengan mudah lah ya. Yang mestinya ada beberapa pembuktian ya. Namun untuk pembuktian seperti di channel-channel lain, saya kira itu bukan nuansa santri ya. Karena persoalan santri di sini memang hanya mengkupas kajiannya saja ya, ilmiahnya saja ya. Untuk membuat malu para dedukun itu bukan jalan saya ya. Untuk membuat malu para tukang santet itu bukan jalan saya. Bukan saya tidak berani, cuma itu bukan jalan santri. Tugas santri hanya menyampaikan. Dan bagi saudara-saudara muslim, masyarakat dimanapun Anda berada, tolong cermati kajian ini dengan kepercayaan Anda. Jika Anda mempercaya ya, tolong cermati dan bandingkan kajian ini dengan kepercayaan masyarakat. Dan silakan Anda memilih sikap dan memilih kepercayaan. Saya kira video ini langsung saja akan saya tutup. Namun sebelum tutup, saya akan meminta maaf kepada pihak-pihak yang terkait jika pembahasan ini menyinggung salah seorang ataupun salah satu status ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.